Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, hari yang ketiga atau keempat dari bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid As-Salam, kantor Samsat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas dosa besar yang baru, yaitu Al-Kabiratu Ats-Tsaminata Asyrata. Ats-Tsaminata Asyrata, Syahadatuz Zur, yaitu kesaksian palsu. Penulis membawakan dalil dari Al-Quran. Kesaksian palsu maksudnya adalah saat bersaksi di pengadilan ataupun di dalam hal apapun, dia mengatakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu namanya bersaksi palsu. Dan ini adalah dosa besar karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa, laknat, dan juga karena menunjukkan kepada kedustaan. Dan juga sebab yang ketiga, karena akibat kesaksian palsu ini terkadang yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Ini akibat kesaksian palsu. Taib. Qala Allah Ta'ala, penulis membawakan dalil, yaitu surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Al-ayah. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Al-ayah, yaitu surat Al-Furqan ayat 72.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan wa hadhihi aidan min sifati ibadir rahman. Dan ini juga merupakan dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Annahum la yashhaduna az-zur. Bahwa mereka tidak memberikan persaksian palsu. Ada yang mengatakan az-zur pada ayat ini adalah asyirku ibadatul asnam. Az-zur pada ayat ini maksudnya kesyirikan dan beribadah kepada berhala. Ada yang mengatakan demikian. Wa qila al-kadzib. Ada yang mengatakan dia adalah kedustaan. Az-zur, tidak memberikan persaksian palsu. Ada yang mengatakan persaksian palsu di sini adalah kedustaan. Wa qila al-fisq. Ada yang mengatakan tidak memberikan persaksian palsu adalah al-fisq, yaitu kefasikan, dosa besar yang dikerjakan dengan terang-terangan. Ada yang mengatakan al-laghwu, yaitu perbuatan yang melalaikan. Orang-orang yang tidak memberikan hal-hal yang melalaikan. Ada yang mengatakan al-batil. Artinya orang-orang yang tidak melakukan perbuatan kebatilan. Jadi kalau kita baca surat Al-Furqan dari mulai ayat 63 sampai kepada ayat terakhir, di situ menyebutkan sifat-sifat hamba Allah. Di situ menyebutkan sifat-sifat hamba Allah. 63. Nah, salah satu dari sifat hamba Allah adalah yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan atau memberikan persaksian palsu, az-zur. Az-zur di sini banyak penafsirannya oleh para ulama. Ada yang mengatakan tadi syirik-syirikan, beribadah kepada berhala. Ada yang mengatakan kedustaan, kefasikan, perbuatan melalaikan, dan perbuatan kebatilan. Wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah, dan Muhammad bin al-Hanafiyah. Siapa Muhammad bin al-Hanafiyah? Anaknya dari Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari selain istri Fatimah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau sepeninggal Fatimah radhiyallahu anha meninggal, karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, keluarlah namanya ini Muhammad. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kenapa disebut dengan Al-Hanafiyah bukan Muhammad bin Ali? Karena istrinya berasal dari Al-Hanafiyah. Nah, Muhammad bin Al-Hanafiyah berarti seorang tabi'i. Beliau menafsiri kata az-zur di sini Allahu wal ghina. Itu hal-hal yang melalaikan dan nyanyian, musik. Makanya salah satu dalil yang digunakan untuk mengharamkan musik dan nyanyian adalah surat Al-Furqan ayat 72. Salah satu tafsirannya dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahu wal ghina. Atau bukan dikatakan cucu tetapi keluarga. Kalau cucu kan berarti cuma Al-Hasan dan Al-Husain. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak perempuan Rasulullah SAW. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menikah dengan perempuan lain, kemudian keluarlah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Bukan berarti cucu Rasulullah SAW, tetapi tetap keluarga Rasulullah SAW. Karena Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah SAW. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penafsiran yang lain dari az-zur pada ayat ini, Al-Furqan ayat 72. Qala Abu al-Aliyah wa Tawusun wa Muhammad ibn Sirin wa Dhahhaq wa Rabi' ibn Anas wa ghairuhum
hiya a'yadul musyrikin. Dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur ditafsiri oleh Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i, Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i juga, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i juga, Ar-Rabi' bin Anas, seorang tabi'i juga, dan selain mereka, bahwa az-zur adalah hari raya orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu dalil diharamkannya kita ikut merayakan hari raya orang-orang musyrik adalah surat Al-Furqan ayat 72 dengan tafsiran dari para ulama salaf. Dengan tafsiran dari para ulama salaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada lagi tafsiran yang lain. Jadi az-zur ini banyak tafsirannya. Amr bin Qais rahimahullah, seorang ulama terdahulu, mengatakan hiya majalisus su' wal khina. Orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah tidak menghadiri majlis-majlis su', majlis-majlis buruk dan penuh dengan kekhianatan. Nah, ini sifat orang-orang beriman. Berarti di sini salah satu tafsiran dari az-zur, orang-orang yang tidak menghadiri majlis-majlis buruk. Apa itu majlis buruk? Macam-macam. Seperti penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, Al-Quran, ataupun majlis yang di dalamnya terjadi kesyirikan, peramalan, dan seterusnya. Atau majlis-majlis yang terjadi di dalamnya kemaksiatan. Nah, kemudian qala Malik aniz Zuhri. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, salah satu imam dari 4 imam yang terkenal, menyebutkan riwayat dari Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri seorang tabi'i, Muslim bin Ubaidillah bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan az-zur di sini syurbul khamar, minum khamar. Orang-orang beriman tidak menghadiri majlis yang di dalamnya ada khamar. La yuhdirunahu wa la yarghabuna fihi. La yahdurunahu wa la yarghabuna fihi. Mereka tidak menghadirinya dan tidak ingin duduk di dalam sebuah meja makan atau perkumpulan yang di dalamnya ada khamar. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh dia duduk di dalam meja makan yang di situ diputar khamar. Yang di situ diputar khamar. Nah, ini kita harus tegas pada diri kita sendiri. Tidak boleh sungkan dalam hal ini. Kalau sungkan itu berarti malu yang tidak pada tempatnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan, wa qila al-muradu biqaulihi ta'ala la yashhaduna az-zur, dan ada yang mengatakan bahwa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, maksudnya adalah syahadatuz zur. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita, yaitu bersaksi palsu, menjadi saksi dengan memberikan kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Wahiyal kadhibu muta'ammidan ala ghairi. Kesaksian palsu maksudnya adalah berdusta dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain. Itu namanya az-zur. Al-kadhibu muta'ammidan ala ghairi. Berdusta dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair thalatha." Ketahuilah, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang dosa paling besar? Beliau mengulang-ulang itu 3 kali. Maukah aku beritahukan kalian tentang dosa paling besar, tentang dosa paling besar, dan seterusnya. Kemudian para sahabat berkata, "Qulna bala ya Rasulullah." Iya,
Tentu wahai Rasulullah, kami mau. Apa itu dosa paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah wa uququl walidain. Mensyirikkan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, beliau sedang bersandar gitu. Seperti ini. Wa kana muttaki'an ala fajalas. Ketika bersandar seperti ini, beliau kemudian duduk. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan penting. Lalu setelah itu beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Ala wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Fama yazala yukarriruha hatta qulna la yatawsak. Kemudian beliau mengucapkan, ketahuilah, dosa paling besar yang ketiga adalah ucapan zur, palsu, persaksian palsu. Ketahuilah, ucapan palsu, persaksian palsu. Terus beliau ulang-ulang. Sampai para sahabat mengatakan, sudah cukup, sudah cukup. Terus beliau ulang-ulang. Ini menunjukkan pentingnya dan tercelanya persaksian palsu. Baik. Apakah yang dilarang itu memberikan kesaksian palsu, ataukah yang dilarang menghadiri persaksian palsu? Artinya yang merupakan dosa besar yang mana? Tentunya yang bersaksi palsu tetap itu dosa besar. Tapi kalau menghadiri kemudian setuju, apakah dia termasuk di dalamnya? Iya. Kalau seandainya ada orang bersaksi palsu, kemudian kita menghadiri dan mengaminkan, masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalam ayat ini. Termasuk melakukan dosa besar. Imam Ibnu Katsir mengatakan wal adharu minas siyaqi annal murada la yashhaduna zur ay la yahdurunahu. Yang dimaksud dengan redaksi ayat adalah tidak memberikan persaksian palsu, maksudnya tidak menghadiri persaksian palsu. Tidak mau hadir. Kalau ada orang bersaksi palsu, keluar. Kalau tidak keluar, berarti dianggap setuju. Dan ini termasuk di dalam menyaksikan atau memberikan persaksian palsu. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa fil athari udilat syahadatu zur asyirka billahi ta'ala marratain. Wa qala Allah ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Di dalam athar, yaitu di dalam riwayat yang di sini adalah riwayat Huzaim bin Fatik secara marfu' bahwasanya Allah menggandengkan persaksian palsu dengan dosa kesyirikan 2 kali dalam Al-Quran. Allah menggandengkan persaksian palsu dengan dosa kesyirikan 2 kali dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 72 tadi, kemudian surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 72 bagaimana? Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-68 Allah berfirman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan apapun bersamaan beribadah kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-72 tentang persaksian palsu. Berarti pergandengan antara kesyirikan dengan persaksian palsu. Kemudian surat Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, "Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Lihat, digandengkan antara kesyirikan dengan kesaksian palsu. Itu yang dimaksud oleh penulis Imam Az-Zahabi rahimahullah, dosa persaksian palsu digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kesyirikan 2 kali. Ini menunjukkan
beratnya dosa persaksian palsu. Kemudian penulis mengatakan, wa fil hadithi la tazulu qadama syahadati syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Dan di dalam hadis, yaitu riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, dan hadisnya sanadnya sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disebutkan tidak bergeser kedua telapak kaki seorang yang memberikan persaksian palsu pada hari kiamat sampai tajiba lahun nar, sampai wajib baginya merasakan neraka. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya persaksian palsu dosa besar karena diancam dengan neraka. Kita sudah sering katakan dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, dan murka. Nah, ya. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba, seorang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sampai wajib baginya merasakan neraka. Maksudnya adalah ketika setelah dihisab. Ketika setelah dihisab tidak akan bergeser kedua telapak kaki orang yang memberi persaksian palsu sampai dia wajib terkena neraka. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, syahiduz zur qad irtakaba 'adha'im. Yang artinya orang yang bersaksi palsu dia telah melaksanakan dosa-dosa besar. Jadi persaksian palsu dosa besar karena di dalam persaksian palsu ada dosa-dosa besar. Nah, itu maksudnya. Persaksian palsu dosa besar karena di dalam persaksian palsu ada dosa-dosa besar. Yang pertama, ahaduha al-kadzib. Dusta. Yang pertama adalah dusta. Mengeramput. Wal mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Coba, pian itu aja amalkan sampai akhir hayat, apapun urusannya, orang beriman tidak berdusta. Insya Allah itu modal besar bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Itu aja. Pakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai mati, aku tidak pernah berdusta. Niscaya menjadi penyelamat kelak di hari kiamat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Wala yadharu yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Masih saja seseorang berkata jujur sampai di hari kiamat dia ditulis sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan kedustaan menghantarkan kepada keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar. Dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Ya. Makanya saya katakan, coba jadikan amalan Imbah Wahini. Setelah ini saya tidak akan pernah berdusta. Walau sekecil apapun. Walau sekecil apapun. Tidak pernah berdusta. Walau kana mazihan abal jadan. Meskipun bercanda apalagi sungguh-sungguh. Tidak boleh berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Ini dosa besar pertama yang ada di dalam persaksian palsu. Dusta. Wal iftira. Mengada-ngada. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang terlalu berlebih-lebihan dan kadzdzab. Terlalu berlebih-lebihan dan kadzdzab. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 28.
Kalau sudah tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia pasti celaka. Makanya saya katakan, coba setelah malam ini, apapun akibatnya, aku kada pernah berdusta. Apapun. Misalkan akibat jujur nih, gara-gara jujur kemudian di PHK, biar. Gara-gara jujur kemudian diancam orang, biar. Gara-gara jujur macam-macam. Maka pada saat itu jadikan itu amalan. Di saat seseorang tidak peduli tentang mana yang halal, mana yang haram di zaman sekarang. Yang penting sampai ke rekening saya, yang penting sampai ke dompet saya. Ya, hati-hati. Wa fil hadits yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisa al-khiyanah wal kadhib. Yang artinya disebutkan dalam hadis yang dimaksud ini adalah hadis yang sahih. Orang beriman bisa menyesuaikan terhadap segala sifat kecuali khianat, berkhianat dan dusta. Orang beriman bisa menyesuaikan segala sifat kecuali berkhianat dan dusta. Nah, ini menunjukkan dosa besar pertama pada persaksian palsu. Wa tsaniha innahu zulmul ladzi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa 'irduhu wa ruhuhu. Dengan persaksian palsu dia telah berbuat zalim atas persaksiannya tersebut. Sampai diambil harta orang, kehormatan orang direndahkan, bahkan nyawa orang hilang gara-gara persaksian palsunya. Ini yang saya katakan tadi. Persaksian palsu di dalamnya ada dosa-dosa besar. Dusta, kemudian membuat orang terzalimi, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, gara-gara persaksian palsu. Itu yang kedua, yang membuat persaksian palsu dosa besar. Yang pertama, di dalamnya ada dusta, yang kedua, di dalamnya ada kezaliman. Wa thalithuha, dan yang ketiga, innahu zalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal al-haram. Fa akhadahu bi syahadatihi fawajabat lahun nar. Sesungguhnya dia telah menzalimi orang yang diberikan saksi palsu untuknya. Yaitu dengan cara akhirnya diberikan kepadanya harta haram. Dia mengambil harta haram tersebut dengan persaksian palsu tersebut. Maka wajib baginya mendapatkan nerakanya Allah SWT. Apa maksudnya? Begini. Ada orang bersaksi palsu. Ada orang bersaksi palsu. Gara-gara persaksian palsu ini, maka yang ini mendapatkan harta orang lain dengan cara kebenaran, dengan cara keharaman. Berarti mengambil harta orang tanpa kebenaran. Gara-gara persaksian palsu. Nah, ini berarti nyuri. Jadi yang pertama dusta, yang kedua kezaliman, yang ketiga pencurian. Itu semua ada di dalam persaksian palsu. Gara-gara persaksian palsu orang ini di pengadilan tidak jujur, akhirnya harta orang tersebut diambil tanpa kebenaran. Dicuri tanpa kebenaran. Gara-gara persaksian palsu ini tadi. Ini para ikhwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qudiyat lahu min mali akhihi bighairi haqq fala ya'khudhuhu fa inna ma aqta'a lahu qit'atun minan nar atau qit'atan minan nar. Yang artinya siapa yang diberikan untuknya dari harta saudaranya tanpa kebenaran, maka jangan ia ambil. Sesungguhnya
potongkan untuknya sebuah lempengan dari api. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini hati-hati nih, yang sering dapatkan uang gara-gara dia bersaksi palsu. Akhirnya dia dapat upah atas persaksian palsunya tersebut. Padahal dia sudah bersaksi palsu. Maka siapa yang melakukan ini berarti telah mendapatkan lempengan dari lempengan api neraka jahanam di hari kiamat. Gara-gara persaksian palsu dia, harta orang lain terambilkan. Gara-gara persaksian palsu dia, harta orang lain diambil tanpa kebenaran. Gara-gara persaksian dia palsu, maka nyawa orang lain terenggut. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat dosa persaksian palsu menjadi dosa besar. Yang pertama ada dusta, yang kedua ada kezaliman, yang ketiga ada pencurian. Yang keempat, warabi'uha annahu abaha ma harramallahu ta'ala wa 'asamahu minal mal wad dam wal 'ird. Yang artinya, dan yang keempat adalah orang yang bersaksi palsu berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan? Harta muslim. Muslim hartanya suci, nyawanya suci, tidak boleh hartanya diambil, nyawanya tidak boleh direnggut. Ya. Kemudian kehormatannya. Nah, orang yang bersaksi palsu ini dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maksudnya apa? Dia sudah menjadikan apa yang Allah sucikan kemudian dianggap tidak suci. Orang kalau masuk Islam, dia hartanya terjaga, tidak boleh diambil. Kalau satu kecil pun, nggak boleh. Kemudian kehormatannya, anak istrinya, anak perempuannya, tidak boleh dilecehkan. Kalau sudah masuk Islam. Yang keempat, yaitu nyawanya. Nyawanya tidak boleh direnggut. Kalau seandainya dia masuk dalam agama Islam. Nah, orang yang bersaksi palsu, dia telah menghancurkan kesucian itu semua. Gara-gara kesaksian palsunya, maka mengambil harta orang tanpa kebenaran, merenggut nyawa orang tanpa kebenaran, merobek-robek kehormatan orang tanpa kebenaran. Gara-gara persaksian palsu. Ini yang keempat. Yang menunjukkan bahwa dosa persaksian palsu di dalamnya terdapat adzaim. Yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk. Dosa-dosa besar. Ada kedustaan, ada kezaliman, ada pencurian. Kemudian ada penghalalan apa yang Allah sucikan. Ya, ada penghancuran dari apa yang Allah sucikan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Fama zala yukarrihu hatta qulna laitahu saqat. Rawahul Bukhari. Ini tadi sudah kita bahas. Termasuk dalil bahwa persaksian palsu adalah dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling besar? Lalu beliau menjawab, mensyirikan Allah, durhaka kepada orang tua, dan ingatlah yang ketiga adalah berkata palsu atau bersaksi palsu. Masih saja Rasul SAW mengulang-ulang itu sampai para sahabat mengatakan, sudah wahai Rasulullah, kami sudah hafal, cukup wahai Rasulullah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Rawahul Bukhari, fanas'alullah ta'ala was-salamata wal-afiyah min kulli bala. Hadis riwayat Bukhari. Dan kata penulis, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, keafiahan dari setiap bala dan musibah. Di depan kita ada al-kabiratut tasi'ah asyr. Yang dosa besar yang ke-19, minum khamar. Ya, minum khamar. Dan minum khamar ini termasuk yang panjang di dalam bab ini. Ada sekitar
10 halaman kalau tidak salah. Baik. Apakah lanjut atau tidak? Ini saya mohon maaf karena kita kembali kepada jadwal awal, yaitu Jumat malam Sabtu. Dan tidak mengapa di Masjid Imam Syafi'i ada Ustaz Dr. Haikal Hafizahullah. Karena memang sudah keputusan rapat pada musyawarah asatidz Kalsel bahwa setiap masjid mempunyai kajian masing-masing meskipun pada waktu yang bersamaan, tidak mengapa. Jadi jangan bingung. Ya. Hendak JPN memilih, hendak ke sana, hendak ke sini, sama aja ya. Jadi itu sudah. Kalau dulu kan kita ustadznya masih sedikit, masjid masih sedikit, pakai pekanan. Jumat, Sabtu, Ahad, pekan pertama ulun. Dimulai dari khutbah Jumat di Masjid Imam Syafi'i, kemudian Jumat di sini, Jumat malam, kemudian Sabtu, kemudian Ahad, masih ada Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Ya. Sekarang ustaznya sudah banyak, masih sudah banyak. Maka waktu itu kita musyawarah. Ya, menentukan ini harus bermusyawarah sehingga tidak ada gejolak di dalam hati. Diputuskan setelah itu setiap masjid mempunyai jadwal kajian masing-masing. Ya. Meskipun agak berdekatan mungkin jadwal kajian masing-masing. Tidak mengapa. Ini menunjukkan perkembangan dakwah sunnah di Kalimantan Selatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi. Dan tugas kita sebagai yang belajar dakwah sunnah, mengajak kaum muslimin kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin berat dikarenakan di zaman media sosial. Sekarang orang tidak malu-malu lagi untuk memperlihatkan perbuatan-perbuatan bid'ah, bahkan kesyirikan. Bahkan hal-hal yang sangat menyimpang, kekufuran kadang. Maka tidak malu-malu lagi untuk menyebarkan dan berbangga dengannya. Ibadah yang jelas-jelas belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbangga dengannya. Akidah yang jelas-jelas belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebarkan, bangga dengannya. Ya. Maka pada saat itu tugas kaum muslimin untuk memerangi perbuatan kesyirikan dan perbuatan bid'ah semakin harus ditegakkan lagi. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apa hukum menjadi saksi yang memang dia saksi bayaran? Maka tergantung apa yang disampaikan pada persaksian tersebut. Nah, ketika misalkan ada yang kehilangan dari identitas resmi di negara ini, catatan sipil, KTP dan semisalnya, ataupun kartu keluarga, ataupun akta kelahiran, maka di situ ada persidangan sebenarnya yang menghadirkan saksi. Makanya di sana ada BAP, ya, ada BAP. Semestinya harus ada persidangan. Akan tetapi kan persidangan itu sangat menyulitkan terkadang. Akhirnya dicomotlah jadi saksi. Maka kalau seandainya dia menjadi saksi, dilihat apa yang dia sebutkan sebagai saksi. Oh, saya menyaksikan si fulanah lahir, padahal dia tidak menyaksikan. Ini tidak boleh. Itukah yang terjadi? Ini nggak boleh. Karena dusta. Ya, berdusta. Dan termasuk yang di zaman sekarang memudahkan adalah dulu ya, sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi, yaitu hasil antigen, hasil rapid. Ya. Itu dusta, bohong. Ya.
Apalagi kalau seandainya ternyata pas waktu dulu yang lagi rame-ramenya, lagi meningkat-meningkatnya, ternyata menyebabkan kematian orang. Wah, bisa termasuk daripada dosa membunuh karena dia bermudah-mudah. Nah, maka tidak boleh bermudah-mudah. Memang tadi yang saya katakan tadi sulit, ya. Tetapi biarkan kesulitan itu sebagai pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamal bala ma'a 'idhamil jaza. Sesungguhnya ujian yang besar atau pahala yang besar disertai dengan ujian yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'alal jam." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar di atas agamanya seperti memegang batu api. Tapi patut kita perhatikan, kita yang sebagai pembuat, seorang yang kehilangan KTP, kehilangan akte, kehilangan kakak, kita sebagai pembuat kadang-kadang tidak diberitahu oleh pelayannya. Ini harus mengolah BAP dulu, Pak. Ini kada tahu BAP itu apa. Ayo juga WJ kamu sudah tahu. Ya. Ini kejadian saya pernah ngurus sebuah identitas resmi gitu untuk keluar negeri. Habis itu ngerubah nama. Ngerubah nama itu menjadi satu nama yang asalnya pakai binti, kemudian tidak pakai binti lagi. Nah, itu harus BAP. Untuk saat sekarang harus BAP. Nah, semestinya kan BAP itu ada sidang, ada apa. Tetapi kita terima tanda tangan aja. Kita nggak paham. Ya. Kita tidak paham, maka pada saat itu yang membuat tidak berdosa. Karena dia tidak tahu apa-apa. Tidak dijelaskan juga. Nah, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jadi kehadiran yang seperti ini nggak jadi masalahnya. Jangan, wah, sampuk ya. Tapi memang sudah kita musyawarahkan. Seperti juga dulu awal-awal kita musyawarah di Balangan, para asat. Alhamdulillah ya, saya bersyukur pada Allah, para asatid dakwah sunnah di Kalimantan Selatan ini rukun, aman, damai, sentosa gitu. Mudah-mudahan kita dalam satu grup yang membicarakan macam-macam permasalahan-permasalahan dakwah. Alhamdulillah tidak ada satu dengan yang lainnya, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Pernah kita musyawarah di Balangan tentang lembaga pendidikan. Kemudian diundang hampir semua asatidz dakwah sunnah di Kalsel ini. Lalu setelah itu diputuskan apakah kita nih mau sekolah yang sudah lawas kita besarkan sama-sama. Jadi tidak ada ustadz yang membuat lembaga pendidikan. Misalkan yang di Bakah saja kita besarkan. Ustadz dari sana, dari hulu sampai ke hilir, itu buat SD saja. Habis SD masukkan seberataan ke sini. Satu aja kita ganalakan. Setelah musyawarah, kemudian berdiskusi, diskusinya hangat kadang-kadang. Ada tapak-tapak meja juga kadang-kadang. Ya, tapi ya sudah sampai di situ saja, no hard feeling gitu. Diputuskan setiap ustadz berhak untuk membuat lembaga pendidikan karena genrenya macam-macam. Maka akhirnya tumbuhlah itu. Dari hulu sungai ada Ustadz Hasbi di Barabai membuat rumah tahfidz, ya, yang anak ulun di sana sekarang. Kemudian di Balangan sebelumnya sana ada juga boarding school Balangan. Kemudian di sananya lagi di Amuntai Tanjung itu Ustadz Mardo mempunyai juga. Kemudian ke sini di Banjarbaru, di Martapura, masing-masing Ustadz Aiman, Ustadz Haikal sekarang di Martapura, kemudian di Banjarmasin ada Ustadz Khairullah dengan SD ITK-nya. Di bawah yayasan masing-masing. Sampai ke hilir sana. Sampai ulun ke Barito Kuala sana. Itu hasil musyawarah. Pada tahun 2018 kalau tidak salah. Sebelum Intan Ilmu buka, saya ingat sekali itu. Intan Ilmu buka 2019.
Jadi jangan beranggapan yang macam-macam. Karena itu sudah musyawarah, ya, dan semua ustadz insya Allah memahami. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah adzan? Ya. Ya. Boleh kada? Okay. Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau kita berbicara tentang asal hukum dusta ataupun persaksian palsu, maka dia haram asal hukum. Nah, adapun asal hukum dusta hal haram, lalu dia ada pengecualian di dalam 3 perkara. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk berdusta dalam 3 perkara tersebut, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal kadzabu alladhi yasluhu bainan nas fayunmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah dusta itu, orang yang dusta itu adalah orang yang mengadakan perjanjian damai atau mendamaikan antara orang-orang. Si fulan menyebutkan kebaikan, si fulan menyebutkan kebaikan, asalnya mereka bertengkar, kemudian gara-gara didamaikan dengan cara menyebutkan kebaikan, padahal si fulan tidak menyebutkan kebaikan akan kebaikan ini. Si fulan tidak menyebutkan kebaikan akan kebaikan ini. Tetapi karena ingin didamaikan, akhirnya menjadi damai. Nah, ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu fil harb, di dalam perang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-harbu khid'ah. Yang artinya perang itu adalah tipuan. Seperti misalkan Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, semestinya kalau orang Mekah ingin ke Madinah, ke selatan, ini tidak, beliau ke utara. Nah, itu boleh berdusta dalam hal perang. Kemudian yang ketiga, makanya juga ketika ada jenggot yang sudah beruban, putih, kemudian kita ingin berperang, maka disyariatkan untuk menyemir, kecuali dengan warna hitam. Ya, diperbolehkan untuk menyemirnya, kecuali tidak boleh dengan warna hitam. Nah, itu termasuk tipuan. Itu tidak mengapa. Yang ketiga yang ditanyakan tadi, wa hadithur rajuli imratahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Yang artinya seorang lelaki berbicara kepada istrinya, seorang istri berbicara kepada suaminya. Ujar suami, aku ini bungas kading. Ujar bininya, bungas ya. Bungas benar, pian paling bungas. Ya, kalau dilihat melalui ujung botol. Ya, maka ini bukan dusta, tetapi disebut dengan tauriyah. Istilahnya apa? Tauriyah. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani Rasulullah SAW dalam hijrah. Di pertengahan jalan, kan itu orang-orang kafir Quraisy menyebar kabar bahwa siapa yang menyebarkan sayembara, lebih tepatnya, siapa yang mendapatkan Muhammad SAW hidup dan mati akan diberi sekian, diberikan hadiah sayembara. Maka orang-orang kan semangat mencari, tetapi tidak semua orang tahu kalau ini Muhammad SAW. Cuma ada kabar gitu. Karena kan dulu tidak ada medsos, nggak ada foto-foto sebar gitu. Ya. Maka ada orang ketemu
Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar berjalan ketemu dengan orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Siapa orang ini?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Dalili. Ini adalah penunjukku." Orang mengira ini adalah penunjuk jalan. Padahal yang dimaksud adalah pemberi petunjuk kepada jalan kebaikan. Nah, itu namanya tauriyah, bukan dusta. Ya. Tetapi jangan kebanyakan di tengah suami istri. Ya. Nanti khawatirnya bermudah-mudah untuk berdusta. Nah, di sini saya akan bacakan yang dimaksud dengan seorang suami berbicara kepada istrinya, seorang istri berbicara kepada suaminya adalah anil hubbil ladzi yusa'idu ala dawamil ishrah. Lihat ya. Tidak semua perkara tentang rasa cinta yang menolong hubungan tetap harmonis. Itu yang diperbolehkan. Kalau seandainya suami berbini lagi, kemudian ditakuni istri, bini pulang kah? Nah, itu kada boleh berdusta. Ya, itu tidak boleh berdusta. Nah, ada kisah. Ketika Ustaz Syafiq hafizahullah menikah lagi, ulun telepon Ustaz Firanda. Bujur ke itu jul. Bujur. Taib. Bujur je, dapat orang sana juga. Oke, alhamdulillah jalan. Mbah tu Ustaz Firanda berpesan lawan. Awas, antum jangan macam-macam ya. Jadi ulun diancam kada boleh poligami. Taib. Yang wani aja, yang kada wani kada usah. Kita ini kada wani lah. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dusta yang diperbolehkan dari suami kepada istri, istri kepada suami adalah yang dengannya meningkatkan keharmonisan. Seperti tadi, masakannya kada nyaman, tapi ya pepadah nyaman. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya menghadapi makanan yang tidak nyaman, beliau akan tidak memakannya. Berarti itu tidak nyaman. Daripada berdusta. Ya. Seperti itu. Jadi batasannya itu. Alladzi yusa'idu ala dawamil isyrah, yang menolong untuk tetap harmonis. Dan saya sarankan yang berpoligami tidak boleh berdusta. Ya. Dan harus untuk sesuai dengan catatan sipil. Catatan sipil ini ngalih setai. Karena harus ada tanda tangan bini pertama binanya. Ya. Ya, harus ada barang, ada harga. Maulah nyaman terus. Ya, ada usaha harus. Jadi Ustaz Firanda saya tanya, apa ringkasan antum poligami? Beliau bercerita, hidup itu antara tawa dan tangis, din katanya. Itu ringkasan beliau. Pokoknya yang wani aja, yang kada wani sudah minggir yang kada wani. Cukup sebuting aja gini. Wajah sampai ke puting. Ya, tuntung pandang jorong Banjar nih. Taib, ini yang bisa kita sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa besar yang ke-19 kita mulai pada pekan yang akan datang, dan bulan yang akan datang kita membahas dari setiap Jumat malam. Kembali lagi kepada jadwal awal. Jumat malam insyaallah taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.